Maka untuk kunci yang pertama saya sering mengatakan kan jenengan jaga mulut, jaga mulut, jaga mulut. Karena dari mulut ini bisa menjadikan perang dunia ke-20 atau ke-30. Nggak usah perang dunia ketiga, lebih banyak lagi saja. Dari mulut, ya. Mulut ini pemicu segalanya. Maka disimpulkan dari segala macam apapun untuk menjadi kemerdekaan, untuk mendapatkan nuzulul Quran, Lailatul Qadar, ya, untuk bikin KTP, ini disimpulkan 17 semua. Apakah jenengan kurang memahami itu semua? Ini yang paling utama. Semakin jenengan menjaga ini, insya Allah jenengan akan semakin selamat. Karena sebenarnya pemicunya itu dari ini, dari mulut, dari cangkem. Nah, orang dicancang, orang mingkem. Lah inilah, ya. Maka jenengan ikutilah para pahlawan-pahlawan zaman dulu dengan perang cara bergerilya, yaitu secara diam di malam hari. Sama, kita pun harus bergerilya. Artinya apa? Dengan tenang, jaga mulut, ya, jaga mulut. Tindakan kita ini harus tenang, jangan banyak koar-koar. Perbanyaklah iktikaf, perbanyaklah iktikaf. Kalau hanya berkoar-koar, trompet pun bisa. Kalau hanya koar-koar, burung lapet pun bisa. Kalau hanya koar-koar, ayam jago pun bisa. Tapi apakah bisa dengan berkoar-koar akhirnya menjadi tindakan? Tidak akan pernah terjadi. Justru orang yang banyak bicara tak akan pernah bisa menjalaninya. Maka ada kata pepatah, tong kosong berbunyi nyaring. Ya, pernah dengar ya? Lebih baik ini dengan diam langsung jalankan. Ini yang Allah lebih cintai, orang-orang yang kayak gitu, daripada yang banyak mulut tapi tidak pernah dikerjakan. Semua pekerjaan untuk keduniawian ini jangan dengan banyak bicara, tapi banyak tindakan. Maka disimpulkan sholat duhur dan sholat asar ini tidak mengeluarkan suara. Sang imam tidak mengeluarkan suara. Hanya ketika keluarnya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah. Tapi dia tidak membaca surat secara keluar suara. Ini membuktikan kalau masalah untuk kedunia lebih baik banyak diam. Terkecuali untuk masalah akhirat. Kalau masalah akhirat disimpulkan dengan sholat maghrib, isya, subuh tidak dengan suara, jangan terus mau belajar gimana? Yang akan paham. Saya menyontohkan jenengan hanya dengan tindakan. Apakah jenengan akan memahami? Kadang saya jelaskan saja jenengan tidak memahami. Ya. Maka kenapa sholat duhur dan sholat asar itu tidak dengan suara? Karena apa? Untuk masalah keduniawian ini lakukanlah dengan tindakan, bukan dengan ucapan. Jangan berzakat bukan dengan ucapan, tapi dengan tindakan. Jangan membantu manusia, membantu orang lain, ini dengan tindakan, bukan dengan ucapan. Jangan bekerja bukan dengan ucapan, tapi dengan tindakan. Semua. Ini perbedaannya antara malam. Kenapa? Pada waktu siang hari sholat duhur dan sholat asar imam tidak membacakan surat dengan keluar suara. Ini jawabannya kayak gitu, ya. Jadi kalau semua untuk masalah urusan duniawi lebih banyak diam. Ini. Kalau masalah untuk akhirat boleh keluar suara tapi dibarengi dengan tindakan dan perbanyak membaca surat, yaitu Al-Quran. Untuk membaca surat, jangan harus diawali dengan takbir Allahu Akbar. Jangan harus diawali dengan Bismillah, ya, dengan segala menyebut asma Allah. Lalu jangan diawali dengan bersyukur, yaitu Alhamdulillah, tapi dengan gerakan. Ketika jangan sudah ucapkan, jangan harus jadikan tindakan bersyukur. Lah, ketika
tindakannya ini menjadi keduniawian akhirnya dengan gerakan, nggak usah dengan ucapan pada siang hari. Dengan bersyukur, jangan mau sedekah, infak, zakat, nggak usah dengan ucapan, tapi dengan tindakan, gerakan langsung. Ini ya, paham ya. Jadi filosofi yang jangan harus bisa pahami dan jalankan. Allah sangat membenci orang-orang yang banyak bicara tapi tidak bisa melaksanakan. Allah sangat membenci. Karena di dalam agama Islam sudah disimbolkan dengan sholat. Sholat ini adalah hubungan hablum minanas, hablum minalalam untuk hablum minallah. Makanya saya bilang kepada jenengan, ketika jenengan ini sudah memahami syarat untuk belajar kemarifatan, lebih takut jenengan. Lebih takut karena memahami maknanya, memahami intisarinya. Jadi yang kita cari ini intisarinya. Maka dikatakan Islam. Intisari, lakune ananing menungso. Jadi Islam ini terjadi karena intisari daripada Al-Quran, ilmu, ya, untuk kita jadikan laku atau tindakan. Anggone utawa ananing menungso. Jadi untuk ditindakkan sebagai manusia yaitu dohiriyah, maka terjadilah namanya syariat. Ya, maka Islam. Jadi Islam itu pemanannya adalah intisari. Intisari. Inti ini yang paling terdalam. Sari ini adalah yang paling pokok. Ya. Sari ini intinya sari. Jadi pokok, paling pokok. Fikolti. Ini kita jadikan laku atau tindakan. Ananing menungso, manusia, menungso, manunggaling rasa. Ini baru namanya Islam. Kalau jenengan belum bisa menjalankan Al-Quran, jenengan belum namanya Islam, belum. Berarti kalau belum Islam, berarti belum selamat. Ketika orang yang tidak selamat, maka dikatakan kafir. Kafir disimbolkan dengan Fir'aun, maka terjadilah namanya kafir ananeng urusan dunya. Karena takut dengan keduniawian, maka disimbolkan dengan Fir'aun. Maka ketika sifat Fir'aun sudah nempel di diri kita, maka kita tergolong orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini. Jadi lebih dihayati, lebih difahami. Lebih dihayati, lebih difahami. Jadi jangan harus jalankan. Kalau tidak jalankan ya percuma. Hati-hati.